Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Ya, Apa kabar Bu Dini? alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Saya juga sehat. Syukurlah kalau Bu Dini kondisinya sehat ya Bu ya. Bu Dini hari ini ada sesi coaching bersama Pak Iman. Betul Bu. Saya berencana nanti jam 9 akan melakukan coaching bersama Pak Iman. Baik Bu Dini, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Dini kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Dini lakukan bersama Pak Iman. Nah, apakah Bu Dini sudah siap melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah saya sudah siap Bu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya untuk melakukan proses coaching dengan Pak Iman. Baiklah Bu Dini, sebelum Bu Dini mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bu Dini melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu Dini ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Dini melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan antara coach dan coachee, menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperlihatkan ialah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Bu Dini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Dini perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah receive, terima, appreciate, apresiasi, summarize, merangkum, dan ask, tanya. Receive itu Bu Dini bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee Ibu nanti ya. Appreciate, memberikan apresiasi dengan menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Summarize, Bu Dini bisa merangkum permasalahan dari coachee, dan ask, Bu Dini bisa mengajukan pertanyaan yang dapat menstimulasi pemikiran coachee. Apakah sudah jelas Bu Dini dengan rubrik penilaiannya? Ya Bu, pada saat saya melaksanakan proses coaching nanti, saya akan berencana melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya akan menerapkan prinsip coaching dan kompetensi inti di dalam coaching. Saya rasa sudah cukup jelas Bu dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Bu Dini. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching mana yang akan Bu Dini kembangkan? Jadi pada saat saya melakukan coaching Bu, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Dini kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik Bu Dini ingin saya observasi? Secara spesifik saya ingin yang diobservasi itu pada bagian yang mendengarkan aktif Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Dini, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Benar sekali. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Dini inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama
nanti Ibu saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara, serta nanti saya terbebas dari judgement, asumsi dan asosiasi Bu. Dan kedua saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu Dini, demikian kegiatan praobservasi hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Dini capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bu Dini melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Iman ya. Nanti setelah Bu Dini melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bu Dini lakukan nanti ya. Terima kasih banyak Bu, karena Ibu sudah mau bersedia berdiskusi sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu. Baik Bu Dini, sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang Pak. Apakah Ibu mempunyai waktu luang buat hari ini buat saya Bu? Boleh Pak, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Tidak apa-apa Pak, maka silakan. Begini Bu, saya mau menceritakan tentang masalah saya. Apakah Ibu ini bisa membantu saya Bu? Baik Pak, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu atau pemecahan masalah dari apa yang sedang saya hadapi Bu. Terus apa lagi Pak? Dan tentunya saya masih bingung ya Bu ya mengapa saya seperti ini gitu Bu. Coba kalau bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Baik Bu, saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran khususnya materi daun hidup hewan Bu di kelas saya itu seperti itu. Mengapa Pak? Apa yang membuat Pak Iman merasa tidak berhasil dalam pembelajaran ini? Iya Bu Dini, ini saya berkaitan dengan nilai peserta didik saya ya Bu ya yang masih banyak yang rendah nilainya terutama dalam materi pembelajaran daun hidup hewan. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya rendah seperti itu Bu. Nilai rendah. Coba Pak Iman menceritakan lebih dalam perasaan yang Bapak alami sekarang. Kenapa sampai Bapak berpikir ke sana seperti itu? Iya Bu, soalnya nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin masih banyak nilai dari murid saya yang masih rendah, dan saya rasa murid saya itu masih belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan daun hidup hewan yang saya ajarkan dengan menggunakan media gambar Bu. Lalu bagaimana menurut Pak Iman? Apakah cukup kalau hanya menggunakan media gambar? Ya benar juga sih Bu ya apa yang Ibu barusan sampaikan. Berarti saya dalam mengajar harus menggunakan media belajar yang kreatif seperti itu Bu ya. Maksud Bapak media kreatif itu seperti apa Pak? Ya mungkin saya harus menggunakan video animasi atau game puzzle untuk mengurutkan daur ulang. Itu juga apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa saya harus kreatif, yang intinya bahwa saya harus banyak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik saya yang tentunya berbeda-beda ya Bu ya. Dan betul kata tadi Ibu sampaikan juga saya harus memperbaiki kedepannya sumber belajar seperti itu. Nah sekarang setelah Pak Iman bercerita kepada saya, sekarang bagaimana perasaan yang Bapak alami? Sebetulnya ya Bu ya saya masih resah kemarin itu ya Bu ya adalah di mana tujuan pembelajaran saya yang saya rencanakan ternyata tidak tercapai Bu, dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah sampaikan. Kalau saya ini ya Pak simpulkan itu sebetulnya Pak Iman itu bukan gagal Pak dalam mengajar, tetapi Bapak perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran Pak. Gitu ya Bu ya. Betul. Nah dari apa yang sudah Bapak tadi sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Tentunya saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya sesuai dengan karakteristik peserta didik saya seperti itu Bu. Lalu Pak Iman untuk
menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak-anak atau siswa Pak Iman dalam kelas seperti ini? Ya tentunya karena berbeda-beda Bu ya karakteristiknya, saya akan melihat bahwa murid saya itu ada yang bergaya belajar menggunakan visual, kemudian ada yang audio visual, dan untuk yang visualnya saya bisa menggunakan gambar, dan untuk yang audio visualnya saya bisa menggunakan video pembelajaran, dan yang kinestetik mungkin dengan permainan atau berusaha puzzle seperti itu. Selain itu Pak, ada hal lain yang bisa Bapak lakukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Ya, tentunya saya akan menggunakan media yang menarik ya Bu ya, dan saya akan menerapkan teknik stop, kemudian memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan, dan sehingga meningkatkan konsentrasi belajar murid saya di kelas seperti itu. Nah, langkah yang Bapak ambil tadi menurut saya sudah sangat tepat sekali, dan saya setuju dengan pendapat Bapak. Sekarang saya merasa lega Bu, karena saya bisa memperbaiki kedepannya dalam pembelajaran saya seperti itu. Alhamdulillah, itu bagus Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah kita coaching atau pembicaraan Bapak ini? Baik Bu, tentunya saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan dipahami oleh murid di kelas saya seperti itu. Bagus Pak, memang Bapak harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan menerapkan pembelajaran berintegrasi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apalagi di kelas Pak Iman, peserta didiknya mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda Pak. Ya Bu, terima kasih Ibu atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan Ibu supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi dengan cara saya harus memvariasikan sumber media belajar ya, sehingga ada teknik stopnya, kemudian ada ice breakingnya, sehingga dalam pembelajaran kedepannya anak-anak saya bisa meningkatkan hasil belajarnya seperti itu. Wah, ide Bapak sangat bagus Pak. Semoga dapat terlaksana ya Pak dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran di dalam materi daur hidup hewan ini saja, tapi juga mungkin untuk pembelajaran lain ke depannya Pak. Amin Ibu, terima kasih Ibu Dini udah menyempatkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya yang sudah saya sampaikan tadi Bu ya. Sekarang saya merasa sudah lega. Semoga kita ke depannya tentunya khususnya saya sebagai guru bisa memberikan pembelajaran yang maksimal, menyenangkan, dan berkesan kepada murid saya di sekolah seperti itu. Alhamdulillah, baik Pak. Sudah berbunyi, yuk kita mari sama-sama masuk kelas. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya Pak. Baik Ibu, terima kasih atur nuhun Ibu. Masya Allah Bu Dini, luar biasa sekali tadi coachingnya, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini ya Bu ya, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Setelah melakukan coaching tadi Bu, saya merasa kompetensi coaching yang saya harapkan tadi saya sudah merasa bisa tercapai Bu. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga kesalahan yang dihadapi coaching itu mendapat solusinya Bu. Jika kita merajuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Dini harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Bu Dini lakukan pada proses coaching tadi Bu? Tadi setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu Bu, mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Baik Bu Dini, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya Bu, menurut saya sudah. Baik Bu Dini, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu Dini. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Bu Dini laksanakan sudah berjalan sangat baik ya Bu ya, di mana Bu Dini sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Dini juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu.
mengarahkan Pak Iman untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Bu Dini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, di mana saya melihat Bu Dini fokus dengan coaching Bu Dini. Artinya Bu Dini sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Dini sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu Dini lakukan. Kemudian Bu Dini juga sudah mampu mencapai tujuan sesuai harapan yang diinginkan Bu Dini, yang Bu Dini sampaikan saat melakukan observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Alhamdulillah Bu, saya senang atas segala Sama-sama Bu Dini. Baik Bu Dini, dari hasil coaching yang baru saja Bu Dini lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Dini kembangkan berikutnya? Bu, untuk kedepannya saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif Bu, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya menggali potensi coaching dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Dini, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Bu Dini nantinya ya. Baik Bu. Semoga Bu Dini juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching ya Bu. Baik Bu, nanti saya akan berusaha untuk terus melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Kira-kira adakah hal yang ingin Bu Dini sampaikan lagi? Menurut saya sudah cukup Bu untuk hari ini. Baik Bu Dini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam.